saya, Ana Theodora Lawo, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 akan melaksanakan PPL di SMP 2 Asesa, Kabupaten Nangkeo, Selamat pagi Ibu, selamat pagi dosen, selamat pagi Ibu Kamu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih Bu. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Mari seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Seseorang bawa kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Ketua kelas mana? Oke. Ibu cek kehadirannya. Ini hari siapa yang hadir? Hadir semua. Berapa jumlah anggota? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ruangan seni budaya untuk mengikuti pelajaran apa? Pelajaran otomatis, pelajaran seni budaya. Setelah kita berdoa, mari kita tunjukkan kita punya sikap nasionalisme, sikap cinta tanah air dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semua berdiri. Yang pertama, kita harus tahu dulu kompetensi dasar hari ini. Kompetensi dasar hari ini. Coba siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Ya, Serbi, silakan baca kompetensi dasar 3.2. Memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. 4.2. Menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk pembukaan. Sudah Serbi? Dari itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang berikut itu tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran, Ibu minta 4 orang untuk membacakan tujuan pembelajaran satu-satu bagiannya. Coba angkat tangan. Siapa yang pertama dulu? Ya, Salid. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian bernyanyi dengan 2 suara atau lebih. Yang kedua, ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis konsep teori serta langkah menyanyi dengan lebih dari 1 suara. Yang ketiga, ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat melakukan latihan bernyanyi dengan 2 suara atau lebih. Yang terakhir, Saya oke. tujuan pembelajaran melanjutkan lagu dengan 2 suara atau lebih. Baik, itu tujuan pembelajaran. Selain KD, ada tujuan. Seperti kita belajar itu tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Nah, itu yang ada 4 tujuan yang harus kita lalui hari ini. Yang berikut. Kali lalu kita sudah belajar tentang unisono. Ada yang masih ingat apa itu unisono? Ya. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan 1 suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Contohnya, kalau kita menyanyikan lagu Bangsa Pemuda, hanya melodi popnya itu sopan saja yang dinyanyikan. Seperti kalau tenor, bass, dan alto itu tidak dinyanyikan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kami. Mungkin ada yang melengkapi, lebih lengkap. Siapa yang bisa? Materi kali lalu. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Selain itu pengertian, ada hal-hal yang berhubungan dengan bernyanyi unisono. Ayo. Siapa? Vera, coba. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi 1 suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Praktik unisono hanya melodi pokoknya saja. Oke, tepuk tangan untuk Vera. Tetapi di dalam bernyanyi unisono juga itu ada yang namanya teknik, yaitu teknik vokal. Siapa masih ingat yang pertama, teknik yang pertama? Artikulasi. 2, frasering. Yang ketiga, intonasi. Itu yang harus kami ingat. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, silakan kamu amati video berikut ini. Amati baik-baik, nanti ada kuis yang berhubung dengan video ini.
Oke. Kalian sudah amati? Sudah mendengarkan? Sudah menyimak? Semangat yang di belakang itu. Berapa orang? Semangat, semangat. Sudah. Lebih semangat. Yang 4 orang. Ayo posisi duduk itu jangan sampai duduk seperti orang malas-malas. Baik, setelah kalian mengamati video ini, Ibu beri kuis. Yang tahu angkat tangan. Terus rame-rame. Satu orang baca dia punya pertanyaan. Siapa? Risma, baca pertanyaannya. Tampilan grup vokal yang telah kalian amati termasuk grup vokal yang menggunakan satu suara atau unisono atau menggunakan lebih dari satu suara. Sekarang Ibu memperjelas lagi dia punya pertanyaan. Video yang kamu amati tadi itu merupakan tampilan dari grup vokal. Kira-kira yang mereka nyanyi itu menggunakan format unisono atau mereka menyanyi lebih dari satu suara. Coba angkat tangan, yang tahu. Ayo. Ya, berdiri. Berak. Jadi mereka menyanyikan itu lebih dari satu suara, bukan menyanyi unisono. Baik, kira-kira Vera, kenapa sampai dikatakan banyak suara atau lebih dari satu suara? Menurut Vera itu seperti apa dari tampilan video itu? Karena itu ada suara rendah dan suara tinggi. Tepuk tangan untuk Vera. Baik, dari video yang kita amati tadi itu merupakan video bernyanyi lebih dari satu suara, bahkan dua suara ke atas. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari video tersebut kita sudah dengar ada suara tinggi, ada suara rendah. Biasa kamu dengar, oh ada sopran, yang kita kenal ya. Oh ada alto, ada tenor, dan ada bass. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi bernyanyi lebih dari satu. Baik. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang, ya toh? Atau ada yang belum pernah menyanyi? Ada yang belum pernah menyanyi? Tidak. Semua sudah pernah bernyanyi. Artinya bernyanyi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh semua orang. Penampilan dalam bernyanyi dapat dilakukan secara individu, dapat juga dilakukan secara grup atau paduan suara. Jika dilakukan secara individu, maka seseorang tersebut harus menunjukkan karakternya, karakter suara. Misalnya, penyanyi Keisha Lapronka dengan Mahalini
itu penyanyi solo yang berbeda karakter. Atau Judika dengan Afgan. Orang bisa dengar dari jauh, oh ini Judika yang nyanyi, ini Afgan yang nyanyi. Kenapa bisa membedakan? Dari karakter, dari warna suaranya itu bisa kita bedakan. Itu apabila dilakukan secara perseorangan atau secara individu. Nah, bagaimana jika dilakukan secara vokal grup atau secara grup? Bahkan lebih dari satu suara. Itu perlu teknik-teknik yang baik untuk menghasilkan perpaduan suara dari grup vokal tersebut. Yang berikut, Ibu mau memberikan peta konsep pembelajaran kita hari ini. Bernyanyi 2 suara atau lebih. Bernyanyi banyak suara yang pertama, kamu lihat. Ada 3 teknik ketika kita bernyanyi dengan banyak suara. Yang pertama apa? Ayo semua bersuara. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Paduan suara atau vokal. Ada 3 teknik yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, jenis suara. Selain kita belajar tentang teknik-teknik, kita harus tahu juga dengan suara. Supaya tahu, oh Vera masuk di partai suara apa, Servin masuk di partai suara apa, Stefanus masuk di partai suara apa. Kita harus tahu jenis suara manusia. Jenis suara manusia ada 2. Yang pertama, Suara anak. yang kedua, Suara dewasa. suara anak dan suara orang dewasa. Yang ketiga ada tempo dan dinamika. Tempo dan dinamika yaitu tempo dan dinamika. Kita ada 2 itu. Ketika kita bernyanyi ada yang namanya tempo. Tempo berhubung dengan kecepatan. Oh, misalnya kecepatan itu 90 sampai 100 atau 75 sampai 80 kecepatan. Oh, misalnya lagu Bangun Pemuda-Pemudi itu iramanya harus cepat ya toh. Beda dengan lagu Himne Guru yang lebih lambat temponya. Kemudian ada dinamika. Dalam bernyanyi kita harus belajar juga tentang dinamika sehingga lagu tersebut menjadi lebih baik, lebih enak didengar. Yang berikut kita belajar satu-satu kali tentang teknik bernyanyi. Teknik bernyanyi yang pertama itu teknik akapela. Satu orang baca. Ya, Saleh. Teknik akapela, bernyanyi tanpa diiringi alat musik. Teknik akapela berarti teknik bernyanyi tanpa diiringi alat musik. Tanpa diiringi alat musik. Penampilan dalam bentuk grup, lebih dari satu suara, tetapi tidak diiringi alat musik. Baik itu keyboard, gong, gendang, seruling, gitar, dia nyanyi kosong. Kalau ada iringan itu berarti menggunakan musik internal. Internal itu berada dari dalam diri. Bisa tepuk tangan, ya toh, hentakan kaki, kemudian naik ikan seperti ini. Bangun pemudi, menggunakan irama yang dari dalam tubuh, musiknya dalam tubuh. Tidak menggunakan alat musik bantu lain seperti yang sebutkan tadi. Bernyanyi tanpa diiringi alat musik. Contohnya itu ada di awal tadi video yang kuis tadi. Aman tadi toh? Ya toh?
itu tanpa menggunakan alat musik. Mereka hanya menggunakan iringan yang ada dari hentakan kaki, petikan jari. Itu yang disebut dengan akapela. Sudah ada bayangan apa itu akapela ya? Sudah ya? Yang kedua lagu kanon. Teknik bernyanyi secara sahut-sahutan. Sahut-sahutan itu maksudnya ada yang duluan, ada yang kemudian. Contohnya, misalnya dari Sabang sampai, ibu bagi dua. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Sambil tepuk tangan. Duluan dari sini. Dari Sabang sampai tepuk tangan. Dari Sabang. Coba 1, 2 ya. Dari Sabang sampai ke pulau-pulau semua nyambung mendaki Indonesia tanah airnya berjanji pada menuju tanah airku Indonesia. Itu salah satu lagu kanon. Mengerti ya? Itu contoh teknik kanon, sahut menyahut. Bisa mengerti? Secara tidak langsung juga kita sudah mencontohkan bagaimana itu bernyanyi secara akapela. Barusan kita sudah lakukan. Hanya diiringi dengan tepukan tangan. Yang ketiga, teknik bernyanyi yang dibawakan secara bersama-sama dengan dua suara atau lebih, yaitu grup vokal atau paduan suara. Grup vokal atau paduan suara itu sudah kita lalui. Misalnya kor di gereja, ya toh? Pasti kita bernyanyi dalam bentuk paduan suara. Paduan suara berarti perpaduan dari berbagai suara. Perpaduan dari berbagai suara. Misalnya dari sopran, alto, tenor, dan bass digabung menjadi satu. Yang berikut, jenis suara manusia. Jenis-jenis suara manusia. Yang tadi itu sudah dijabarkan, ada suara anak dan suara orang dewasa. Suara anak ada dua. Tahu yang semua? Baca. Suara anak ada berapa? Ada 2. Ya, sebutkan. Yaitu suara tinggi dan suara rendah. Tahu? Suara orang dewasa. Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Nah, suara anak kita bahas satu-satu. Suara anak ada tinggi dan ada rendah. Kamu anak SMP pada umumnya kelas 1 sampai kelas 2, kelas 7 atau sampai kelas 8 itu masih tergolong suara anak. Tetapi sudah di kelas 9 ada anak-anak tertentu yang sudah masuk ke suara dewasa. Misalnya kemarin kamu dengar ini siapa? Yang suara bass kemarin, Iren. Kemudian ada Lando. Itu mereka punya sudah produksi suaranya sudah menuju ke orang dewasa. Tetapi kamu anak SMP sesungguhnya itu hanya ada suara tinggi dan suara rendah. Kemudian suara orang dewasa. Suara orang dewasa terdiri dari perempuan dan laki-laki. Terdiri dari perempuan dan laki-laki. Perempuan dibagi atas 3. Yang pertama sopran. Yang kedua mezzo-sopran. Yang ketiga alto. Sopran, mezzo-sopran,
dan alto. Suara laki-laki ada 3. Oscar baca. Tenor, bariton, bass. Ada 3. Sebut sama-sama. Tenor, bariton, dan bass. Itu jenis-jenis suara manusia. Laki-laki dan perempuan untuk orang berbahasa sama. Tetapi untuk anak-anak, suara tinggi hanya ada suara tinggi dan suara rendah. Belum ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Misalnya kemarin, Teddy masuk ke dalam suara rendah, ya toh? Ya toh? Oscar misalnya dia tergabung dalam suara tinggi. Belum ada pemisahan pada suara anak. Mengerti? Mengerti? Jadi untuk ukuran anak SMP seperti kalian, anak-anak seperti kalian atau anak SD, tidak bisa dikatakan kau sopran, kau alto, si A tenor, si B bass. Coba kamu bayangkan anak SD bisa menyanyikan suara bass? Belum bisa, ya toh? Oleh karena itu suara anak hanya ada 2, suara tinggi dan suara rendah. Baik itu laki-laki maupun perempuan punya porsi yang sama. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut, kiat-kiat atau kunci keberhasilan dalam bernyanyi vokal grup atau paduan suara. Yang pertama, Tanggung jawab, yang kedua, kompak, yang ketiga, saling menghargai, yang keempat. tidak saling menonjol. Ada 4. Yang pertama sama-sama. Tanggung jawab. Yang kedua, Kompak. yang ketiga, Saling menghargai. yang keempat. Tidak saling menonjol. Baik, Ibu jelaskan satu-satu. Kunci keberhasilan dalam bernyanyi paduan suara. Ibu sudah jelaskan di awal. Paduan suara berarti perpaduan dari berbagai jenis suara. Perpaduan dari berbagai jenis suara. Oleh karena itu, yang pertama harus memiliki tanggung jawab. Saya menyanyi alto, saya harus bertanggung jawab dengan bagiannya saya. Jangan sampai di pertengahan lagu kau lari pergi sopran. Ini di alto itu tidak enak, lebih enak di sopran. Atau di pertengahan saya masuk ke suara rendah karena saya tidak bisa ambil suara tinggi. Jadi harus masing-masing orang itu harus bertanggung jawab. Yang kedua, kompak. Kompak mulainya, kompak juga mengakhiri. Jangan sampai orang sudah mulai, kau belum mulai. Sebuah grup vokal atau paduan suara bisa kompak kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali memiliki waktu latihan yang cukup. Harus punya latihan yang cukup, waktu latihan. Supaya apa? Supaya kompak. Karena apabila si A tidak pernah datang latihan, maka yang terjadi pasti dia sendiri yang buat lain, ya toh? Misalnya orang geser ke kanan, dia geser ke kiri. Itu sudah penilaian, berarti tidak kompak. Yang berikut, saling menghargai. Saling menghargai antara satu jenis suara yang sama ataupun dengan teman yang jenis suaranya berbeda. Misalnya ada bagian-bagian tertentu yang harus suara tinggi lebih menonjol, ya toh? Berarti kalau suara rendah lebih pelan. Disitulah kau sudah menghargai. Yang berikut, tidak saling menonjol. Tidak saling menonjol maksudnya begini. ORC karena dia suara bagus, misalnya di alto, pokoknya supaya ibu dengar saya punya suara atau mungkin saya punya mama yang menonton supaya dengar lebih jelas,
bernyanyi sekuat tenaga. Supaya apa? Dari jauh orang bisa dengar Elsie punya suara, atau Vera punya suara, atau Risma punya suara, atau Salih punya suara. Dalam padu suara itu tidak berlah. Tanggung jawab, kompak, saling menghargai. Supaya apa? Tidak saling menonjol. Rata betul orang dengar. Harmoni. Kenapa? Kenapa harmoni? Perpaduan dari berbagai suara. Perpaduan dari suara yang satu dengan suara yang lain. Kecuali kita menyanyi solo, itu mungkin kita saling menonjolkan diri. Tetapi namanya paduan suara atau vokal group, kita harus betul-betul bernyanyi itu saling mendengarkan. Jangan sampai hanya tunjuk kau punya suara, akhirnya kau tidak lagi mengindahkan namanya artikulasi, frasering, intonasi. Yang penting orang bisa dengar satu suara, tanpa mempedulikan teknik-teknik vokal yang baik. Baik, yang berikut, sekarang Ibu akan bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Coba, Ibu bentuk dua kelompok nanti di sini. 1, 2, 1, 2. Yang satu nanti jadi kelompok 1, yang kedua jadi kelompok 2. Dari sana. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang 2 berkumpul dengan 2, 1 berkumpul dengan. Tunggu sebentar. Nanti diskusikan di dalam kelompok. Tentukan siapa yang menjadi moderator itu kelompok, siapa yang jadi yang memaparkan diskusi kelompok itu, hasil diskusi. Siapa yang menjadi mempresentasikannya. Oke? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sana. Ayo. Nanti buka buku halaman 30 menit dari sekarang. Ayo. Tidak ada yang bermalas-malasan, semua orang harus mencari. Serbi, ayo baca buku ini.
Intinya kau baca. Informasi itu bisa saja kau gali di buku, bisa juga diangkat berdasarkan pengalaman. Ya. Baik, setelah diskusi kelompok, sudah waktunya kita mau presentasi. Ibu undang dari kedua kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Dari kelompok pertama dulu ya. Yang moderator di pinggir, yang untuk presentasi di tengah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami kepada teman-teman. Saya persilakan. Persamaan dan perbedaan antara vokal grup dan paduan suara. 1. Pengertian. Vokal grup biasanya terdiri dari 3-12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Paduan suara yang beranggotakan 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara bisa lebih dari 8 orang. 2. Perbedaan antara vokal grup dan paduan suara. Vokal grup biasanya berpatokan pada aransemen atau gubah dalam menyanyikan suatu lagu. 2. Paduan suara. Paduan suara biasanya sangat terpaku pada teks dalam menyanyikan lagu. 3. Persamaan. 1. Sama-sama memerlukan teknik dalam bernyanyi sehingga akan menentukan kualitas suara dan penampilan. 3. Memerlukan kerjasama yang baik sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. 4. Sama-sama terbentuk dalam sebuah kelompok. Terima kasih teman Vera. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Kalau tidak ada, kami persilakan kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman kami Bila, kami persilakan. Persamaan dan perbedaan antara vokal grup dan Suara kuat. paduan suara. Persamaan yaitu sama-sama bernyanyi secara berkelompok. 2. Dinyanyikan dengan banyak suara. 3. Dinyanyikan oleh perempuan dan laki-laki. 4. Membutuhkan kerjasama yang baik. Perbedaannya: 1. Paduan suara bernyanyi diiringi dengan alat musik, sedangkan vokal grup tidak. Dia lebih menggunakan petikan tangan dan hentakan kaki. Sekian dari kami. Apakah teman-teman ada tanggapan untuk kelompok kami? Kelompok 1 ada tanggapan, silakan terus sama takut. Ayo. Jangan bisik-bisik saja, angkat tangan. Ibu kami mau sampaikan ini. Vera, ayo. Udah kalau kau sudah ada gejala mau ngomong.
Tanggapannya itu dari kelompok ini sangat memaparkan itu lebih terperinci dari kelompok kami karena mereka itu menjelaskan dengan cara bernyanyi ada dengan gerakan kaki dari tubuh. Tidak menggunakan alat musik bantuan tetapi menggunakan kreativitas dari dalam diri untuk menciptakan musik yang bisa mengiringi suatu lagu. Baik, Ibu mau memberi masukan kepada kelompok 2. Tadi yang Ibu dengar itu bahwa kelompok 2 memaparkan untuk vokal grup tidak diiringi alat musik. Baik. Vokal grup maupun paduan suara bisa diiringi alat musik, bisa juga tidak. Artinya teknik yang digunakan untuk vokal grup dan paduan suara bisa menggunakan akapela, dua-duanya bisa. Bukan hanya vokal grup, tapi paduan suara itu bisa tanpa alat musik. Contohnya kita lomba kemarin di O2SN, itu dalam format paduan suara ya toh, tapi tidak menggunakan alat musik. Dua-dua bisa tanpa alat musik, dua-dua juga bisa menggunakan iringan musik. Paham? Paham? Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat. Kamu mendengar materi, kamu mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Yang terakhir, Ibu mau minta kesimpulan. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kita pada siang hari ini? Ayo, siapa? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ayo. Angkat tangan siapa? Siapa? Sile. Ayo coba beri kesimpulan, berdiri. Kesimpulan dari saya adalah Dengan apa? Teman-teman, Ibu, kesimpulan dari saya seperti ini, Ibu. Coba, lantar. kesimpulan dari saya adalah dalam bernyanyi kita harus mempunyai rasa saling menghormati dan kompak. Sekian itu saja dari. Yang lain, Risma. Ayo, Kesimpulan berdiri. dari saya sendiri yaitu saya mengetahui bahwa perbedaan dari bernyanyi vokal grup dan paduan suara itu ternyata mempunyai persamaan dan perbedaan. Dari situ saya mengetahui bahwa paduan suara dan vokal grup itu mempunyai perbedaan yang sangat saya tidak ketahui. Akhirnya saya mengetahui yaitu perbedaannya itu paduan suara itu lebih menggunakan atau lebih mementingkan tidak mementingkan bagian untuk dinyanyi atau teks yang untuk yang dinyanyikan, sedangkan kalau vokal grup itu dia lebih mementingkan bagian gerakannya atau gerak-gerik dalam bernyanyi, sedangkan paduan suara itu tidak. Yaitu saya juga mengetahui persamaannya yaitu tentang sama-sama bernyanyi menggunakan teknik yang sama, yaitu bernyanyi secara berkelompok dan sama-sama menggunakan teknik yang merupakan bagian dari paduan suara dan vokal grup itu merupakan sama. Mungkin dari itu saja dari saya. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Baik, dari kedua temanmu itu Ibu merangkum menjadi sebuah kesimpulan. Baik, kesimpulan kita pada hari ini dalam pembelajaran bernyanyi dua suara atau lebih, bahwa ketika dalam kelompok apapun itu, baik bernyanyi maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya sifatnya berkelompok,
tentu kita harus menjunjung tinggi yang namanya kekompakan, saling menghargai, kerjasama, tidak saling menonjol. Tidak saling menonjol dalam kelompok maksudnya begini. Ketika kau tahu, teman-teman yang di sekitarmu juga harus tahu. Jangan sampai di dalam kelompok hanya ada salah satu yang menonjol, ada yang paling menonjol dan ada yang paling rendah. Berusaha yang paling menonjol bisa mempengaruhi teman-teman yang kurang menonjol, bahkan tidak menonjol. Orang bilang pintar itu harus bisa berbagi. Sama hal di dalam paduan suara atau vokal group. Harus bisa menghargai teman punya pendapat, harus bisa menghargai teman punya masukan. Bisa bekerja sama dengan baik, jangan sampai kau ego artinya kau tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya kita sudah sepakat gerakan ke kiri, kita harus kerjasama untuk sama-sama ke kiri. Jangan sampai karena menuntut kau punya ego harus ke kanan, artinya tidak terjadinya kekompakan. Minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan berlatih bernyanyi lagu dengan 2 suara atau lebih dalam bentuk paduan suara dengan teknik akapela. Bisa dengan lihat perkembangannya, bisa dengan teknik akapela maupun dengan alat musik. Lagunya itu lagu Bangun Pemuda-Pemudi dengan format 2 suara, 3 suara, suara tinggi dan suara rendah. Bisa paham? Bisa paham? Nanti di rumah supaya kita pembelajaran lancar, browsing di internet, cari teksnya, belajar di rumah. Sehingga di sini ibu dan kalian tidak terlalu kesulitan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, sebelum mengakhiri kita punya kegiatan ini, ibu mau beri kuis. Video lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, ya toh? Lagu apa tadi di awal? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Siapa penciptanya? Angkat tangan, ibu tidak mau tertekan. Siapa? Siapa? Siapa ayo? Siapa? Sudarjo atau Suharjo? Mari kita membuktikan. Itu kuis kita hari ini. Tepuk tangan untuk semua berarti Suharjo itu pencipta dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, kita akhiri seluruh kegiatan kita pada siang hari ini dengan apa? Doa. Berdiri semua. Sekarang bawa kita dalam doa. Salib. Marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa. Aku percaya dalam Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan dalam Saudara Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut berpenantian pada hari ketiga yang bangkit dari orang mati, yang naik ke surga bersuara dalam Bapa yang Maha Kuasa, dari segala datang dari orang hidup mati. Aku percaya Roh Kudus, Kristus
bergetar.